Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nini. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Ini tadi kan kemarin Pak Agus menyampaikan kepada saya bahwa hari ini setelah jam pelajaran Pak Agus akan berbincang-bincang dengan Pak Tony, nggih? Iya, Bu. Ini ya, hari ini kita akan berbincang dengan Pak Tony, Bu. Pak Fatri perlu untuk mengadakan coaching dengan saya nih, Bu. Ya. Nah, dalam bincang-bincang nanti nih, kalau boleh saya tahu, Pak Agus, kan ada beberapa kompetensi dalam coaching itu. Mana sih yang kompetensi untuk yang akan dikembangkan Pak Agus? Kompetensi yang ingin saya pertahankan dan saya ingin kembangkan, Bu, nanti yang pertama adalah untuk mendengarkan aktif. Jadi sebagai pendengar aktif, apa yang akan disampaikan coach kepada saya, dan juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar tujuan kita mengadakan coaching pada kali ini dapat berjalan dan sesuai dengan harapan. Seperti yang dengan sampaikan tadi, saya menangkap bahwa Pak Agus pada bincang nanti Pak Agus akan sebagai pendengar yang aktif, benar, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, mendengarkan yang aktif yang bagaimana nih Pak nanti dengan nanti? Iya, Bu. Bisa dikonfirmasi lagi untuk mendengarkan aktif yang bagaimana atau dengan memberikan pertanyaan berbobot yang bagaimana gitu, Matan Pak? Oh ya, nanti saya akan aktif mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach kepada saya. Dari situ juga akan saya arahkan pertanyaan-pertanyaan agar coach bisa mengambil kesimpulan atau bisa berhasil untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri coach, Bu. Baik Pak Agus. Nah, dalam memberikan pertanyaan dengan memberikan pertanyaan yang menggali potensi coaching, Pak Tony, Nah, nanti dalam perbincangan nanti kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu berapa sih posisi Pak Agus saat ini untuk dalam penguasaan kompetensi ini? Menurut saya 95%, Bu, saya bisa nanti berharap bisa hadir sepenuhnya dan budayakan coach Ibu nanti. Untuk saat ini, Pak? Saat ini ya. Untuk saat ini. Untuk saat ini sudah 95 berarti? Iya. Oh, sudah berarti luar biasa sekali, Pak. Ya, alhamdulillah, Bu, kita sudah siap dengan kegiatan yang akan kita laksanakan pada siang hari ini, Bu. Baik Pak, luar biasa sekali. Pak, aku sudah sangat yakin 95 dari nilai 1 sampai 10 itu sudah 95, dan betul-betul nanti pada bincang-bincang nanti Pak Agus dapat membantu ya, sama-sama memikirkan jalan keluar sama Pak Tony, Ya, Bu. Satu lagi Pak, ini harapannya ini Pak. Harapan Pak Agus nanti setelah bincang-bincang dengan Pak Tony itu apa Pak? Harapan saya
apa yang dialami oleh Pak Fatoni dengan kita adakan coaching pada kali ini, Pak Fatoni bisa berhasil atau bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di kelasnya, dengan harapan permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan Pak Fatoni sendiri dari kemampuan yang ada yang dimiliki oleh Pak Fatoni. Itu harapan saya. Oke, luar biasa sekali. Nanti mudah-mudahan dengan perbincangan Pak sama-sama nggih menyelesaikan permasalahan. Pak Fatoni bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan panjenengan juga bisa kompetensinya lebih meningkat lagi. Gitu. Baik Pak, nanti berjumpa lagi guys setelah pembelajaran nanti guys. Monggo. Ya Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Fatoni. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana Bapak kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah Pak Agus sehat. Syukur alhamdulillah. Yeah. Pak Fatoni, kita pada kali ini sesuai dengan kesepakatan kita akan mengadakan pertemuan atau coaching ini. Perlu saya ketahui atau kita ketahui apa tujuan yang ingin Pak Fatoni inginkan dari pertemuan pada siang hari ini, Pak. Terima kasih Pak Agus. Kemarin saya menemui Pak Agus untuk bisa dikatakan konsultasi terkait dengan permasalahan saya Pak Agus. Kebetulan saya di sekolah itu mempunyai tugas sebagai wali kelas Pak Agus. Jadi ketika saya menjadi seorang wali kelas, di kelas saya itu ada satu masalah Pak Agus. Di sini ada satu anak yang sering tidak masuk sekolah Pak Agus. Ya. Ada satu anak yang sering tidak masuk sekolah ya Pak Fatoni? Nggih, leres Pak Agus. Terus apa Pak Fatoni sudah punya rencana Pak ya tentang kegiatan ini Pak? Ya, jadi di sini saya akan menceritakan apa yang saya alami Pak Agus ya. Jadi ketika saya jadi wali kelas di kelas 11C, ada satu anak yang sering tidak masuk sekolah. Setelah saya cek presensinya 1 minggu, anak ini kenapa kok tidak masuk? Oh, ternyata informasi dari temannya sakit. Kemudian di hari berikutnya, di minggu berikutnya, saya cek lagi dan ada laporan dari pengurus kelas bahwa temannya satu anak ini juga tidak masuk lagi, tapi tidak memberikan informasi ke teman-temannya, entah mengirimkan surat atau apa. Jadi akhirnya berkumpullah beberapa hari sampai 3 hari, 4 hari itu kita berkomunikasi dengan BK Pak Gus. Nah, ketika saya konsultasi dengan BK, apakah nanti perlu pemanggilan atau bagaimana sehingga nanti bisa teratasi dari masalah ini. Nah, di kasus anak ini, saya pun sebenarnya sudah di awal memanggilnya, kenapa kok nggak masuk? Katanya sakit. Terus, kok nggak masuk lagi, kenapa kok nggak ada keterangan? Dia sulit menjawab. Secara psikologis anak kok mungkin mencari-cari alasan ya. Jadi ternyata dari pikiran saya saat itu mesti ada sesuatu di anak ini. Jadi saya pun berkonsultasi dengan BK bagaimana solusi terbaik untuk kasus satu anak ini, Pak Agus. Nah, harapannya dari kasus ini saya berkonsultasi dengan Pak Agus juga itu supaya nanti bisa menyelesaikan permasalahan saya karena saya juga sudah berusaha berkomunikasi dengan teman BK Pak Agus. Ya, berarti
dengan adanya satu anak ini Pak ya Pak, yang sering tidak masuk sekolah ini, Pak Tony sudah membuat langkah-langkah ya Pak. Tadi sudah ditanya di awal kenapa kok tidak sering tidak masuk, alasannya sakit. Ya. Yang kedua tidak bisa menjawab dan sudah konsultasi juga dengan BK ya Pak Fatoni ini. Iya, bagus. Nah, terus ini apa perkiraan keberhasilan yang ingin Pak Fatoni harapkan dari kasus satu anak yang tidak masuk sekolah, sering tidak masuk sekolah ini, harapannya Pak Fatoni ini apa, Pak? Ya, yang pertama, anak ini bagaimana caranya supaya nanti bisa rajin sekolah, bagus. Kemudian harapan saya yang kedua, anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik lagi. Kemudian yang terakhir, supaya tidak ada bullying atau cemoohan dari teman-temannya, karena di antara teman-temannya dia yang paling sering tidak masuk, jadi temannya itu sering mengejek. Jadi biar kondisi kelas juga kondusif, dia juga tidak punya beban mental di kedepannya, Pak Agus. Yeah. Berarti ini harapannya bisa rajin sekolah Pak Yana ini, bisa mengikuti pembelajaran lagi dan tidak ada bullying. Apakah situasi sekarang ini memang ada bullying Pak di sekolah terhadap anak ini Pak? Iya Pak Agus. Jadi di satu kelas ini teman-temannya karena aktif itu sering mencemooh si satu anak yang tidak masuk ini. Kamu kok nggak masuk? Alasannya nggak jelas ini. Nah, terus terkadang masuk pun telat. Jadi diajak sama temannya. Sering diajak sama temannya. Apa mungkin ada apa yang mempengaruhi hal ini, Pak ya? Apa ada hal yang lain yang mempengaruhi anak ini mungkin sering dibullying oleh teman-temannya? Kalau di kondisi sebelumnya, karena bullyingnya itu lebih terfokus ketika dia tidak masuk sekolah, Pak. Jadi ketika dia sering tidak masuk itu, ketika masuk maka nanti malah digoda sama teman-temannya. Nah, jadi inilah permasalahan pokok bagi saya, perlu harus diselesaikan. Bagaimana yang pertama ini bisa masuk sekolah dulu, sehingga nanti ketika sudah rajin, saya yakin bullyingnya akan hilang, Pak Agus. Dari kasus ini Pak Fatoni ya, dari anak yang sering tidak masuk sekolah ini namanya siapa Pak ini? Ini nama anak ini Pak Agus. Rizky. Siapa Pak? Rizky. Iya Pak Agus. Rizky yang sering tidak masuk sekolah ini dengan harapan si Rizky ini bisa rajin kembali di sekolah. Dari permasalahan ini apa yang menjadi kekuatan Pak Fatoni, menjadi dorongan dari Pak Fatoni kenapa kok Rizky ini bisa rajin sekolah, tidak dibullying, mungkin kekuatan-kekuatan apa yang Pak Fatoni bisa miliki sehingga si Rizky ini bisa rajin untuk kembali ke sekolah Pak ini. Ya, sebagai tanggung jawab sebagai guru dan wali kelasnya Rizky, jadi saya mempunyai harapan bahwa Rizky ini supaya nanti rajin belajar, karena pada dasarnya anak ini sebenarnya pinter Pak Agus. Dulu di kelas 10 itu dia pernah mendapatkan juara 1 OSN matematika. Nah, di kelas 10 juga sudah sering tidak masuk berdasarkan informasi dari wali kelasnya. Nah, ternyata naik kelas ketika saya menjadi wali kelas di kelas 11, ini ternyata terulang lagi dengan kasus yang sama. Nah, kekuatan saya dengan keinginan supaya bisa Rizky ini rajin lagi, saya mencari informasi di BK. Bagaimana identitas anak ini. Dari aktivitasnya, kegiatan yang diikuti, begitu juga saya tanya ke teman-temannya, teman-teman dekatnya, Rizky ini bagaimana kegiatan kesehariannya. Nah, dari informasi-informasi ini,
tentunya sebagai kekuatan saya untuk bagaimana bisa Rizky ini bisa aktif masuk sekolah, rajin belajar, dan tentunya akan menghilangi permasalahan di kelas, Pak Agus. Berarti Rizky ini sebelumnya anak pinter, Pak ya, juara Iya. OSN ya. Iya. Untuk mewujudkan keinginan Pak Fatoni ini, apa Pak Fatoni perlu dukungan dari pihak lain Pak di sekolah? Iya, Pak Agus. Atau mungkin Pak Fatoni bisa, oh saya sendiri bisa Pak, atau perlu dukungan dari yang lain Pak ini? Ya, sebelumnya saya juga pernah berkomunikasi dengan wali kelas sebelumnya, Pak Agus. Wali kelas sebelumnya sudah menceritakan bagaimana kondisinya Rizky, bahkan dengan wali kelas sebelumnya juga pernah dipanggil, diingatkan bagaimana kehidupan itu, tantangan kehidupan itu, bagaimana harapan Rizky supaya nanti bisa membanggakan orang tua. Karena kebetulan historinya si Rizky ini dari keluarga yang pas-pasan dan dari keluarga yang broken. Jadi ayahnya meninggalkan dirinya dan keluarganya, tidak tahu kemana, akhirnya dia sama ibunya dan kakaknya. Nah, dan tentunya kekuatan yang sudah kita gali adalah dari wali kelas sama BK. Sedangkan wali kelas yang lama ya, wali kelas yang lama dengan BK. Kemudian yang menjadi kekuatan kita nanti harapannya, karena kebetulan saya belum bertemu dengan orang tuanya atau walinya. Nah, setelah saya tanyakan ternyata biasanya yang sering ke sekolah, yang menghadiri ketika Rizky penerimaan rapor atau kegiatan itu kakaknya, karena ibunya bekerja serabutan di rumah. Nah, jadi kekuatan saya juga nanti bisa minta bantuan ke keluarganya. Nah, jika memang antara BK dan orang tua sudah sama-sama punya kata sepakat nanti bagaimana yang terbaik dengan Rizky, nanti akan mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, kalau misalnya nanti kok tidak ada perbaikan atau bagaimana, baru nanti kemungkinan akan kita melibatkan kepala sekolah, Pak Gus. Dan tentunya faktor pendukung lain adalah ke teman-temannya Rizky supaya bisa menguatkan dan mau rajin sekolah lagi, Pak Gus. Terima kasih, Pak Gus. Berarti perlu dukungan dari semua pihak Pak ya, Iya. dari teman guru, dari keluarga, teman-teman sekolah Rizky, juga nantinya kalau perlu juga dari kepala sekolah Pak ya. Iya. Dari sini saya tahu Pak Fatoni sudah memahami ini tentang Rizky ya, mulai dari awal yang sering tidak masuk sekolah, ditanya di awal katanya sakit, di hari kedua, ketiga, dan seterusnya tidak bisa menjawab. Rizky juga, dan Pak Fatoni punya harapan, Rizky ini anak yang rajin, ini dia juara OSN, dengan dia bisa mengikuti pembelajaran kembali, dan tidak ada bullying di sekolah. Ini harapan Pak Fatoni terhadap Rizky. Dari sini untuk melaksanakan keinginan Pak Fatoni ini, mungkin Pak Fatoni sudah mempersiapkan apa Pak ini yang sudah dilakukan Pak Fatoni agar kasus Rizky ini dapat diselesaikan oleh Pak Fatoni. Mungkin sudah persiapan apa yang sudah disiapkan Pak Fatoni ini. Iya, persiapan dan yang saya lakukan ke Rizky itu adalah kita berkomunikasi dari hati ke hati, Pak Gus, yang pertama itu. Komunikasi dengan hati ke hati, dia menceritakan, meskipun saya sudah dapat informasi asal. Nah, ternyata Rizky ini tinggalnya bukan di rumahnya, Pak Gus, karena rumah sekolahnya itu jauh. Jadi dia mondok dan aktif di pondok. Aktif di kegiatan pondok. Di kegiatan sekolah dia tidak begitu aktif, hanya ikut di kegiatan Olimpiade saja, OSN itu. Nah, setelah saya tanyakan di pembinanya OSN juga sering tidak masuk ke bimbingan. Nah, dari sini setelah tahu latar belakangnya ini, saya juga pernah menceritai bagaimana kehidupan itu, tantangan hidup itu bagaimana. Orang
profil orang yang berhasil itu bagaimana. Jadi ingin menggugah Pak Agus. Nah, Ya. setelah saya ceritani itu, seakan-akan Rizky itu menerima dan seakan-akan mau berubah. Ternyata di pertemuan berikutnya itu sering tidak masuk lagi Pak Agus. Kasusnya itu susahnya itu. Yeah. Apa yang bisa memastikan itu bisa berjalan, Pak? Yang disiapkan Pak Fatoni ini komunikasi dari hati ke hati. Nah, ini bisa berjalan dengan baik dan si Rizky ini dapat menerima apa Pak Fatoni bisa memastikan ini bisa berjalan atau tidak, Pak ini? Ya, dari situ masih belum berhasil Pak Agus. Ya. Jadi itu sudah kita lakukan, ternyata masih sama. Kelihatannya dia berubah. Memang sikapnya sangat santun sekali, kelihatannya dia mau berubah, tapi masih tidak masuk lagi. Nah, ternyata usut menyusut, ternyata memang aktivitasnya di pondok. Dia itu sering lelean, bagus. Lelean, sehingga dia itu mesti bangunnya kesiangan. Nah, terus alasannya lagi pagi itu ngaji, terus tidak ada kendaraan, akhirnya terlambat. Kalau terlambat tidak berangkat, Pak Agus. Nah, itu. Ya, setelah mengetahui itu Pak Fatoni, ya dia kan si Rizky ini hidup di pondok. Karena di pondok kan biasanya ya anak pondok sering lelean, sering ngaji ya Pak. Biasanya bangunnya juga sudah tengah malam. Mungkin dari sini, dari informasi di sini, Pak Fatoni punya strategi lain, Pak. Ada strategi lain atau indikator lain yang bisa merubah ini si Rizky ini bisa lebih tanggung jawab lagi terhadap dia di sekolahnya, Pak. Tidak hanya tanggung jawab di pondok, tapi juga tanggung jawab di sekolah. Saat itu kita juga pernah minta bantuan dengan BK, Pak Gus. Jadi untuk berkunjung ke pondoknya ataupun ke rumahnya. Nah, ternyata itu pun masih belum berhasil, Pak Agus. Jadi mungkin solusi yang tepat adalah kalau berdasarkan analisa saya, kita akan menghadirkan orang tuanya ke sekolah, karena informasi berdasarkan dari BK, setelah komunikasi dengan keluarganya, dengan pihak pondok, ya ternyata masih belum menghasilkan suatu hasil. Jadi kita panggil orang tuanya dan Rizky bersama-sama di sekolah untuk membicarakan yang terbaik. Setelah itu kita coba ada informasi apa dari orang tuanya, dari informasi apa dari si Rizky-nya. Mungkin kalau misalnya permasalahannya adalah karena pergaulan di pondok yang mungkin sering lelehan, mungkin bisa kita sarankan untuk PP pulang pergi rumahnya, sehingga orang tuanya bisa memantau, bisa membangunkan dia lebih pagi untuk bisa ke sekolah. Tetapi beban saya itu kalau memutuskan di pondok juga kasihan, karena anak itu juga kan ingin menambah ilmu pengetahuan agamanya yang lebih. Tetapi ternyata di kegiatan sekolah, di akademisnya yang terlambat atau sering tidak masuk. Nah, untuk itu mungkin ada yang harus dipilih oleh anak itu, mau tetap sekolah ataukah mondok, Pak Agus. Karena memang setelah beberapa minggu masih sulit ketika dia di pondok, setelah ada teguran dari kakaknya, dari ibunya, itu masih belum bisa berubah, masih sering tidak masuk. Jadi langkah yang kita pastikan itu mungkin Pak Agus. Jadi langkah yang akan Pak Fatoni laksanakan adalah akan menghadirkan orang tua ke sekolah, Pak. Ini dari langkah-langkah yang sudah Pak Fatoni lakukan, sudah berkunjung ke pondok, ke rumah, ternyata semua tidak bisa berjalan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Fatoni. Jadi nantinya orang tua si Rizky akan dihadirkan ke sekolah. Itu Pak ya? Iya Pak Gus. Nah, ini kapan Pak rencananya orang tua si Rizky ini akan dihadirkan ke sekolah? Ya, sesegera mungkin Pak Gus, supaya biar dia tidak terlalu ketinggalan materi Pak Gus. Terus untuk menghadirkan si Rizky ke sekolah ini
apakah Pak Fatoni sendiri yang datang ke orang tua si Rizky, atau mungkin Pak Fatoni bisa bekerja sama dengan siapa Pak di sekolah ini? Ini apa yang akan Pak Fatoni rencanakan ini, Pak? Ya, jadi yang saya rencanakan memang mengajukan, menginformasikan dulu ke BK untuk dibuatkan surat panggilan orang tua, nanti ditandatangani kepala sekolah. Di pertemuan harapan saya nanti bisa dihadirkan orang tua, si Rizky, kemudian BK, saya sendiri sebagai wali kelas, mungkin dari kepala sekolah atau yang mewakili, Pak Gus. Jadi ketika semuanya sudah ada, maka nanti harapannya benar-benar mendapatkan solusi yang terbaik untuk Rizky ini. Harapan Pak Fatoni ini untuk bisa berjalan dengan baik ini, bagaimana Pak Fatoni ini bisa memastikan, Pak? Apakah nanti BK ini bisa menghubungi orang tua Pak Fatoni, atau mungkin hanya istilahnya ya nanti akan kita hubungi lah. Ini kan Pak Fatoni keinginannya sesegera mungkin si Rizky ini bisa datang ke sekolah orang tuanya Rizky. Ini bagaimana Pak Fatoni bisa memastikan orang tua si Rizky ini bisa betul-betul sesegera mungkin datang ke sekolah? Iya, nanti saya sendiri yang akan mengantarkan suratnya ke orang tuanya Rizky dan berkomunikasi langsung sehingga nanti orang tuanya benar-benar siap hadir begitu Pak Agus. Jadi dengan surat yang saya bawa, insya Allah nanti bisa kita pastikan orang tuanya bisa hadir dengan beberapa pertimbangan Pak Agus tentunya. Pertimbangan yang kita berikan ke orang tuanya sehingga nanti benar-benar bisa hadir. Gitu, Pak Agus. Berarti ini Pak Fatoni sendiri yang akan memberikan surat panggilan ke ini Pak ya, ke orang tua si Rizky. Ya, bagus. Nah, sangat hebat ini Pak Fatoni ya, betul-betul guru yang diidamkan oleh murid-murid ini. Karena ada satu murid yang tidak masuk sekolah, begitu panjangnya Pak Fatoni untuk mengharapkan bahwa si Rizky ini bisa kembali ke sekolah ya. Jadi sangat perlu ya Pak Fatoni ini dukungan dari semua pihak, baik teman guru, baik teman sekolah si Rizky, juga BK dan kepala sekolah, agar si Rizky ini semua bisa ikut menangani ya, ikut membantu agar si Rizky bisa masuk ke sekolah ya. Ya, bagus. Semoga keinginan Pak Fatoni bisa berjalan Pak ya dengan baik, dan harapan Pak Fatoni agar si Rizky ini bisa kembali ke sekolah, bisa rajin ke sekolah, bisa mengikuti pembelajaran lagi di sekolah, dan yang ketiga tidak ada bullying lagi kepada si Rizky. Kenapa Pak? Kalau si Rizky ini sudah masuk ke sekolah tapi teman-temannya banyak yang membullying, biasanya ya anak ini juga nanti tidak lagi kembali ke sekolah ya. Mungkin ini ya Pak, harapan Pak Fatoni si Rizky bisa kembali ke sekolah. Ya, Pak Agus. Ya, semoga saja nanti Rizky ini bisa aktif mengikuti pelajaran dan teman-temannya akan berubah ketika melihat temannya sudah rajin lagi, Pak Agus. Ya mungkin ini ya Pak Fatoni, semoga keinginan Pak Fatoni dapat berhasil ya, harapan-harapan dan rencana Pak Fatoni ke depan juga dapat berhasil untuk mendatangkan orang tua Rizky, dengan harapan kalau orang tua Rizky ini bisa datang ke sekolah, harapannya bisa membantu pihak sekolah, bisa menyadarkan Rizky bahwa tidak hanya di pondok saja yang penting, tapi di sekolah juga penting ya. Dari sini apa yang ingin
harapan Pak Fatoni lagi, Pak. Mungkin ada harapan lagi dari Pak Fatoni agar si Rizky ini selain orang tua ini hadir ke sekolah, nanti di situ kan Pak Fatoni kan ikut di dalamnya ya Pak Fatoni. Iya, Nah, bagus. nanti ikut di dalamnya lah mungkin Pak Fatoni bisa menceritakan lagi saat ada pertemuan orang tua itu apa yang disampaikan Pak Fatoni. Ya bagus, mungkin nanti selain kita menggugah Rizky, juga selalu harapannya adalah bisa memberikan keputusan supaya Rizky ini bisa rajin sekolah bagus. Jadi entah tekniknya itu harus memilih, maaf ya, harus memilih ataukah tetap bertahan di keduanya. Nah, bertahan di keduanya. Kalau bertahan di keduanya, maka nanti bagaimana? Jika harus memilih salah satu, misalnya aktif sekolah, ya nanti mungkin ngajinya di rumah atau bagaimana, dan nanti itu kita bicarakan dengan sebaik-baiknya bagus, supaya nanti tidak mengurangi harapan anak, terus ya motivasi anak lah, dan tidak ya supaya ini menjaga masa depan anak bagus. Ya, itu harapan Pak Fatoni, dan mungkin juga apa yang kita bicarakan pada kali ini Pak Fatoni, itu adalah suatu kesimpulan dari percakapan atau coaching kita pada kali ini Pak Fatoni. Harapan Pak Fatoni si Rizky bisa masuk sekolah dan bisa memilih apakah akan tetap di pondok atau tetap bisa dua-duanya di pondok ataupun di sekolah dengan rencana yang Pak Fatoni tadi ingin dilaksanakan, yaitu menghadirkan orang tua ke sekolah. Jadi dari sini kita belum bisa memastikan ya Pak Fatoni, apakah ini si Rizky akan nanti dia akan ke sekolah atau tetap ke pondok ya. Apakah coaching yang kita laksanakan pada kali ini untuk Pak Fatoni ini perlu kita adakan lagi atau kita cukup sampai di sini Pak Fatoni ini? Ya bagus, saya sangat senang sekali Pak Agus bisa mengungkapkan ini ke Pak Agus. Semoga nanti kedepannya Rizky bisa berubah menjadi baik. Kalau misalnya saya perlu konsultasi lagi dengan Pak Agus karena ada kasus-kasus tertentu, saya akan menghubungi lagi dengan Pak Agus nanti. Untuk saat ini, untuk tahap ini mungkin saya sudah sangat lega sekali Pak Agus atas konsultasi ini Pak Agus. Luar biasa Pak Fatoni, tetap semangat dan tetap pegang teguh integritas dalam mengajar ke anak-anak, walaupun hanya satu anak yang bernama Rizky, tapi Pak Fatoni tetap memberikan perhatian yang penuh kepada kepada Rizky, bagaimana Rizky ini bisa tetap sekolah, bisa tetap masuk ke sekolah walaupun dengan berbagai macam perjuangan yang Pak Fatoni lakukan. Tetap semangat ya Pak Fatoni. Oke, terima kasih Pak Gus. Baik Pak Fatoni, untuk coaching kali ini bisa kita akhiri ya Pak Fatoni. Siap Pak Gus. Ya, dan Pak Gus ya. Terima kasih Pak Fatoni, apa yang disampaikan ini juga sebagai bahan motivasi juga untuk saya Pak Fatoni kalau menghadapi murid yang seperti ini, bagaimana langkah-langkah yang akan kita laksanakan dan apa yang perlu kita kerjakan ke depannya. Terima kasih Pak Fatoni dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Oke, selamat siang Pak Gus. Selamat siang Bu Nini. Gimana Pak Gus hari ini? Dengan sudah berbincang-bincang dengan Pak Fatoni dengan agaknya ada masalah deh.
Dan Ya. menurut beliau, bagaimana perasaannya Pak Agus setelah dengan hari ini kemudian bincang-bincang dengan Pak Fatoni? Rasa sangat senang, sangat bahagia, Bu Nini. Yang pertama, saya senang bisa menemani Pak Fatoni dalam permasalahan yang dihadapi Pak Fatoni, dan bahagia karena saya menjadi bagian Pak Fatoni untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pak Fatoni terhadap siswanya, satu siswanya yaitu Rizky yang sering tidak masuk di sekolah. Jadi itu Pak, Bu, jadi senang dan bahagia. Berarti percakapan hari ini, bincang-bincang ini berarti berjalan dengan lancar ya tentunya ya Pak ya? Iya, semua berjalan dengan lancar, Bu. Oke. Nah, tadi dari sebelum awal panjenengan berbincang-bincang dengan Pak Fatoni kan kita sempat berbincang-bincang tentang kompetensi yang ingin Pak Agus kembangkan. Itu tadi bagaimana ini Pak? Apakah setelah berbincang-bincang ini tadi jenengan sudah merasa bagaimana kompetensi yang tadi misalnya dengan tadi saya menggarisbawahi jenengan akan mengembangkan yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan tersebut, itu bagaimana Pak? Ya, tadi saya ingin mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya, Bu. Ternyata setelah kita laksanakan tadi dengan Pak Fatoni, kadang karena kita laksanakan secara daring ini Bu ya, ternyata kadang ada beberapa jawaban dan pertanyaan kita yang terputus Bu, jadi kita tidak mendengar kadang, maka kita sehingga kadang sering tidak ada ya, kurang nyambung ya. Jadi beda kalau mungkin kita laksanakan dengan tatap muka langsung, sehingga apa yang saya inginkan yaitu bisa hadir penuh itu bisa terpenuhi. Ternyata harapan saya yang bisa hadir penuh itu tidak bisa terpenuhi 100%, karena memang ada beberapa gangguan yang kita alami saat kita tatap mukanya secara daring. Yang kedua, tadi juga saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini juga menjadi kendala saat apa jawaban dari Pak Fatoni ini banyak yang tidak nyampe atau tidak terdengar di saya, karena memang mungkin ada gangguan sinyal ya Bu ini, sehingga kadang juga apa yang ingin saya tanyakan kadang sedikit mengganggu Bu ya, sehingga ini yang menjadi kendala di kegiatan tadi coaching yang saya lakukan dengan Pak Fatoni. Tapi insya Allah semua sudah berjalan dengan lancar, dan apa yang kita harapkan bersama juga sudah terlaksana Ibu. Sayangnya tadi jaringan kendala jaringan. Nah, Pak. Mungkin masih ada beberapa hal mungkin yang masih dapat perlu ditingkatkan, mungkin dari kompetensi mana yang perlu Pak Agus tingkatkan lagi? Yang perlu saya tingkatkan ini adalah pertanyaan yang berbobot, dan saya juga sedikit agak bingung tadi untuk menanyakan, jadi ada beberapa kata yang sering saya ulang. Ini juga mungkin juga saya kurang sering berlatih untuk melakukan coaching. Tapi saya lihat tadi sejauh ini sudah luar biasa sekali ya Pak. Tadi di awal tadi sebelum bincang-bincang kan dari skalanya Pak aku sudah saat ini skalanya jenengan 95%. Nah, setelah berbincang-bincang ini Pak, sudah menjadi 100% atau bagaimana Pak ini? Ya, karena ada kendala itu masih bertahan Bu ini.
Jadi ingin tetap meningkatkan ke 100%. Oke. Tapi sudah luar Ya, biasa sekali ya. loh Pak. Oke. Ya. Oke. Oke Pak, ini ya Pak, dari mungkin setelah saya mendengar perbincangan dengan sama Pak Fatoni tadi, saya bisa memberikan sedikit umpan balik, ya, dari percakapan Pak Agus tadi dan Pak Fatoni, ya. Tadi saya di sana percakapannya cukup menarik tentang permasalahan siswanya yang tadi sering membolos, ya. Kemudian Pak Agus itu juga sudah apa ya, luar biasa sekali dalam menggiring Pak Fatoni itu dalam memecahkan masalahnya sendiri. Beliau Pak Fatoni bisa akhirnya bisa pelan-pelan bisa memberikan solusinya sendiri, ya, membantu Pak Fatoni. Pak Fatoni coba merenung, mengingat-ingat kejadian-kejadiannya, kemudian kronologinya, memberikan solusinya, mendapatkan jawabannya sendiri. Sungguh luar biasa sekali. Ini tidak terlepas dari Pak Agus juga tadi dapat memberikan kata-kata kunci juga kepada Pak Fatoni, dan juga Pak Fatoni juga akhirnya bisa menemukannya sendiri jawabannya. Oke Pak, luar biasa sekali. Saya rasa ini sudah sore, ya. Kita monggo melakukan aktivitas masing-masing, ya, melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih Bu. Oke, sampai jumpa Pak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Bagaimana kabarnya Pak Fatoni hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Gus. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Fatoni kemarin, Pak, hari ini kan Pak Fatoni akan mengadakan coaching, ya Pak? Iya Pak Gus. Kompetensi coaching apa ya Pak yang ingin Pak Fatoni kembangkan Pak pada hari ini? Ya Pak Gus, saya di sini di coaching masih belajar Pak Gus. Jadi saya ingin jauh lebih mengembangkan lagi, lebih banyak belajar lagi untuk menjadi pendengar yang aktif dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Agus. Dari kompetensi itu Pak, mana yang lebih spesifik lagi mungkin yang ingin kita observasi nanti? Apakah memang dua-duanya? Dari 4 hal dari kompetensi itu terutama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Agus yang ingin lebih saya gali lagi Pak Agus. Yeah. Dari dua kompetensi itu Pak ya yang ingin kita observasi, mungkin Pak Fatoni bisa memberikan skor dalam skala 10 sampai 100, mungkin skor berapa Pak yang saat ini dimiliki Pak Fatoni, ya, bisa menilai Pak? Untuk coaching ini terus terang karena saya istilahnya saya sering ya Pak, jam terbangnya masih kurang untuk latihan coaching. Jadi kalau saya menilai kompetensi yang saya miliki saat ini masih di posisi 75 Pak Gus. Yeah. Semoga nanti dari pelatihan coaching ini nanti bisa meningkat lebih lagi Pak Gus. Dengan kompetensi yang 75 yang Pak Fatoni nilai ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Fatoni inginkan apa Pak ini? Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching ini Pak yang diinginkan. Ya, yang pertama satu sisi kemampuan saya dalam coaching ini akan meningkat. Yang kedua harapannya nanti bisa benar-benar memfasilitasi coach saya untuk bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi Pak Agus. Dan tentunya nanti ini harapannya adalah
bisa memenuhi harapan sepenuhnya apa yang diharapkan oleh coach saya. Luar biasa Pak Fatoni, kemampuan yang Pak Fatoni miliki yang sudah 75% dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan coaching, semoga dengan sering kita berlatih, Pak Fatoni berlatih, kemampuan Pak Fatoni dalam coaching akan semakin meningkat ya. Jadi Pak Fatoni, untuk waktu kami persilahkan, silakan Pak Fatoni untuk melakukan coaching dan nanti di sini saya akan sebagai observernya ya Pak Fatoni. Siap Pak Jadi Gus. waktu kami silakan untuk Pak Fatoni melaksanakan coaching. Ya, terima kasih Pak Gus. Selamat sore Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Fatoni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Nini. Bu Nini, terima kasih kemarin sudah menghubungi saya untuk bercakap-cakap Bu Nini ya. Mungkin Bu Nini bisa menyampaikan informasi diri Bu Nini terlebih dahulu. Bu Nini posisinya ngajar di mana, terus profil jenengan lah secara singkat begitu Bu Nini. Iya nih Pak, nggih. Terima kasih Pak Fatoni. Iya nih Pak, gini, saya itu lagi galau Pak. Ini saya kan ngajarnya di TK. Kemudian tahun ini saya dikhususkan di kelompok A. Biasanya kan saya di kelompok B. Pembelajarannya itu kalau kelompok B kan sudah lumayan ya Pak. Untuk biasanya transisi ke SD, PAUD SD itu sudah enak kalau di pembelajaran di kelompok B itu. Nah ini kan di kelompok A, jadi pembelajarannya itu anak-anaknya juga masih baru-baru semua, masih pembelajaran situasinya itu kalau di kegiatan pembelajaran itu masih belum bisa kondusif Pak, gitu. Ya Bu Nini. Jadi Bu Nini ini ngajar di TK ya Bu Nini ya. Jadi problemnya, jadi tujuan topik yang ingin panjenengan diskusikan dengan saya atau ingin jalan coachingkan dengan saya itu adalah problematika mengajar anak TK dalam kegiatan proses pembelajaran terutama di kelas A, begitu Bu Nini. Iya Pak. Kalau kelompok B itu biasanya kan sudah enak ya diajak ngomong anaknya itu kan biasanya sudah terarah enak. Kalau di kelompok A itu kebanyakan itu belum bisa mengikuti instruksinya guru gitu. Jadi kelas itu ramai, kadang dikondisikan itu tidak bisa. Jadi pembelajarannya itu sering tidak tercapai tujuannya itu Pak. Oh ya, oke Bu Nini luar biasa. Untuk permasalahan ini kira-kira nanti ketika Bu Nini saat ini ya Bu Nini kan ingin coaching dengan saya. Harapan Bu Nini dengan coaching ini ukuran keberhasilannya nanti yang jangan diharapkan itu apa Bu Nini? Ukuran keberhasilannya ini nanti anak-anak yang di kelompok A ini Pak G sudah paling tidak sudah memahami perintah-perintah, kemudian perintahnya guru G tentunya, kemudian tujuan pembelajarannya tentunya kan nanti akan tercapai. Kemudian apalagi itu anak-anak itu bisa dikondisikan gitu loh Pak. Jadi saya ini kemarin gini Pak mulai saya itu kan Pak anaknya itu mulai asesmen, mulai menganalisa anak itu mulai membuat asesmen diagnostik dulu, mulai ya non diagnostik kemudian dan sama asesmen diagnostik. Dari situ anak-anak saya klasifikasikan sesuai dengan minatnya, kemudian profil belajarnya begitu Pak. Iya Bu Nini. Dari apa yang telah dilakukan oleh Bu Nini terkait siswa panjenengan yang terutama di kelas A ini, Bu Nini tadi menyampaikan
ingin bagaimana nanti anak ini bisa memperhatikan instruksi guru. Dan dari hasil apa yang sudah Bu Nini lakukan, telah melakukan asesmen diagnostik maupun diagnostik, mungkin Bu Nini bisa menceritakan dari hasil asesmen itu, terus mungkin atau ada histori anak di daerahnya Bu Nini yang sekiranya nanti bisa Bu Nini jadikan sebagai satu pertimbangan atau bagaimana Bu Nini? Oke, Pak. Iya, Pak. Selain saya melakukan asesmen itu, saya juga berkomunikasi dengan wali murid juga, Pak. Dan saya juga parentingnya di sekolah saya alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi saya mulai menanyakan minatnya, hobinya anak-anak itu dari orang tua, latar belakangnya juga. Kebetulan ada satu anak itu yang orang tuanya bekerja di luar negeri semua. Nah, itu anaknya dititipkan sama mbahnya gitu loh. Jadi kan kalau sama mbahnya itu yang penting dipegangi HP, nanti diam gitu. Tapi kalau di sekolah itu jadi suka ganggu temannya, kemudian suka iseng jahil gitu loh. Gitu, Pak. Berarti ini permasalahannya banyak anak atau sebagian anak atau salah satu anak Bu Nini ya, kira-kira yang anak yang sulit untuk dikondisikan ini Bu Nini? Yang sulit dikondisikan itu ada beberapa, Pak, ada 3. Yang satunya memang karena autis ya, Pak. Autis, yang satunya lagi kalau diberikan label sama orang lain itu anak yang nakal, karena memang mungkin karena aktif itu ya, mungkin aja Pak ya, itu karena anak yang aktif itu jadi ya dianggap bandel gitu loh Pak, suka mengganggu itu. Jadi 3 anak itu yang satunya orang tuanya ke luar negeri, diasuh dengan orang neneknya, kemudian yang satunya itu karena kelebihan energi, jadi anak itu aktif, kemudian yang satunya lagi autis. Autis. Iya, ya Bu Nini. Berarti kita ingin membahas di kasus 3 anak ini Bu Nini ya. Oke Bu Nini. Jadi fokus kita di pembahasan ini bagaimana nanti supaya 3 anak ini bisa aktif seperti teman-temannya, begitu Bu Nini ya. Atau mungkin Bu Nini ada suatu harapan yang menjadi tingkat keberhasilan dari coaching ini, terutama dari permasalahan pokok ini Bu Nini. Kira-kira harapan Bu Nini apa sehingga nanti bisa terselesaikan gitu Bu Nini permasalahannya. Jadi kalau saya lihat dari apa yang jenengan sampaikan, ternyata intinya ada 3 permasalahan, 3 anak ini yang bermasalah gitu menurut Bu Nini. Iya, iya, iya. Oke Bu Nini. Oke Pak. Harapannya jenengan setelah coaching ini apa Bu Nini? Harapannya ya saya ingin yaitu tadi mengkondisikan anak supaya seperti yang lainnya gitu. Dan ini Pak, kebetulan ini kan saya juga mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Ada pembelajaran, ada di salah satu modul itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini saya rasa ini tepat, ini cocok ini untuk 3 murid saya ini ya. Kita mengamati dari minatnya anak, kemudian minat bakatnya, kemudian profil belajarnya, begitu profil belajarnya juga. Jadi saya itu mulai bukan membedakan sesuai dengan minatnya anak itu kan satunya ada yang semuanya aktif ya, ini 3 ini. Jadi saya kelompokkan ke anak-anak yang aktif itu, yang kinestetik itu Pak. Jadi kegiatan pembelajarannya itu ya saya berikan pembelajaran yang sesuai dengan minat, sesuai dengan gaya belajarnya mereka gitu loh Pak. Oke, jadi harapannya Bu Nini salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Bu Nini dapatkan di kegiatan guru penggerak ini ya. Apakah dari apa yang salah satu solusi yang Bu Nini lakukan ini ada solusi lain yang mungkin bisa menjadi suatu solusi baru
atau mungkin solusi alternatif supaya anak ini bisa benar-benar memperhatikan instruksi Bu Nini? Oh iya Pak ya. Mungkin saya mencoba lagi itu Pak, kegiatan menambah variasi media pembelajarannya juga. Saya membuat media pembelajaran yang menarik juga buat mereka. Kemudian selain itu juga mendekatkan diri dengan memenuhi kebutuhannya lebih kalau anak yang aktif itu biasanya tidak bisa kalau dikasari. Jadi lebih di lebih soft lagi itu Pak. Pendekatannya lebih soft gitu ya. Iya, pendekatannya lebih soft. Dari yang disampaikan oleh Bu Nini tadi, langkah yang ingin panjenengan lakukan untuk memberikan solusi kepada anak yang masih belum memperhatikan instruksi guru ini dengan 3 langkah Bu Nini ya, sepertinya tadi ya. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Kemudian memberikan fasilitas media atau pembelajaran yang menarik begitu Bu Nini ya tadi katanya ya. Terus lebih memberikan pendekatan yang lebih halus lagi kepada anak ini. Oke, berarti ada perlakuan khusus untuk 3 anak ini supaya bisa tersesuaikan dengan temannya yang lain Bu Nini ya. Iya Pak. Selain itu, tapi saya tidak mengurangi juga porsinya untuk yang lain. Nanti dikiranya pilih-pilih kasih gitu, tidak ya. Apakah dalam proses Bu Nini menjalankan rencana ini, Bu Nini membutuhkan dukungan dari pihak lain atau cukup dengan Bu Nini sendiri? Ya Pak, tentunya ya tidak bisa kalau saya sendiri Pak ya. Dari orang tua juga, dari wali murid juga, yang kemudian atasan juga, rekan sejawat gitu Pak. Karena di kelas TK itu kalau rasionya kan 1:15 ya. Kemudian ada anak yang seperti itu kan pastinya ada, kalau tidak dibantu dengan guru rekan sejawat kan juga tidak bisa. Jadi saya meminta kalau pembelajaran di kelas itu meminta pendamping khusus untuk yang 3 ini gitu. Pendamping dari guru di TK Panjenengan juga Bu Nini ya? Iya Pak. Kadang kalau pendampingnya juga lagi repot mendampingi kelas yang lain itu atasan saya Pak. Alhamdulillah kolaborasinya alhamdulillah sangat baik. Dan kemudian selain itu juga parenting itu yang paling penting itu Pak. Komunikasi dengan wali murid itu yang saya lakukan. Dari 3 hal yang panjenengan sampaikan tadi terkait dengan dukungan untuk mewujudkan harapannya Bu Nini, yaitu meminta bantuan guru pendamping, kemudian juga peran dari kepala sekolah, begitu juga dengan orang tua atau parenting. Apakah ini sudah, kalau menurut Bu Nini sudah cukup atau mungkin ada pihak lain Bu Nini? Saya rasa itu sudah cukup Pak untuk dukungannya. Oke. Luar biasa apa yang sudah Ibu Nini sampaikan dari rencana ini, dengan persiapan-persiapan yang sudah Bu Nini rencanakan tadi, mulai dari solusi supaya anak nanti bisa berpartisipasi, memperhatikan instruksi guru, beberapa langkah tadi, terus pihak-pihak terkait yang bisa mendukung Bu Nini. Kira-kira tingkat keberhasilan dari apa yang Bu Nini sampaikan tadi apakah cukup berhasil nanti? Ataukah ada harapan semacam apa lagi Bu Nini? Atau mungkin sudah cukup Bu Nini? Saya juga masih was-was Pak, ini masih akan saya terapkan di semester ini Pak. Saya mudah-mudahan lah Pak bisa berhasil ini Pak. Iya. Oke. Ya, saya kira sudah luar biasa apa yang Bu Nini rencanakan tadi. Kira-kira Bu Nini akan melaksanakan rencana tadi kapan Bu Nini ini? Ini Pak, mulai tahun ajaran baru ini Pak. Mulai tahun ajaran baru ini ya. Saya kira sudah cukup Bu Nini ya, karena kita keterbatasan waktu ini Bu Nini ya. Jadi apa yang kita bicarakan ini, apakah nanti perlu kita ada pertemuan lagi untuk membicarakan hal ini Bu Nini? Perlu Pak,
nanti kapan waktu gitu saya hubungi lagi ya Pak, kalau saya agak apa ya buntu lagi gitu Pak, agak galau-galau lagi gitu, saya nanti mencoba menghubungi rencana lagi gitu ya Pak, minta solusinya, minta pendapatnya gitu. Oke, siap Bu Nini. Semoga apa yang direncanakan Bu Nini nanti bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira Bu Nini menjalankan perencanaan itu sampai berapa lama Bu Nini untuk melihat keberhasilannya ini rencananya? Mungkin ya butuh proses ya Pak, paling tidak 1 semester ini Pak ya. Kita paling tidak kita lihat dulu dari tiga bulan lah Pak. 3 bulan. Nggih. Kemungkinan 3 bulan sudah terlihat perkembangannya begitu Bu Nini ya. Nggih, karena anak itu kan butuh proses juga ya, anak TK itu. Iya, betul Bu Nini. Tidak bisa instan. Oke, terima kasih Bu Nini yang sudah luar biasa menyampaikan permasalahannya. Dari apa yang sudah disampaikan Bu Nini, bagaimana perasaan Bu Nini setelah berdiskusi dengan saya terkait dengan masalahnya Bu Nini tadi? Sangat lega sekali Pak. Tadi itu saya merasa galau itu bagaimana ya gitu. Permasalahannya saya itu belum pernah menangani diberi tugas di kelompok A. Jadi itu bagaimana ya gitu. Ternyata alhamdulillah setelah berbincang-bincang tadi ternyata saya bisa menemukan masalah saya, menemukan solusi sendiri ya Pak ternyata. Oke, terima kasih sekali Bapak Tony ya. Oke, luar biasa Bu Nini. Semoga apa yang Bu Nini harapkan dari rencana-rencana tadi bisa berjalan lancar Bu Nini ya. Oke, amin, Mbak. Oke. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya Bu Nini ya. Oke, terima kasih sekali loh Pak Tony. Ya, bermanfaat Bu Nini. Oke. Cukup nggih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya Pak Fatoni? Ye, sampun bagus. Alhamdulillah kegiatan coaching sudah selesai ya Pak Fatoni. Ye. Bagaimana Pak? Apakah sudah berjalan dengan baik kegiatan coaching yang Pak Fatoni lakukan dengan Bu Nini, Pak? Ya bagus, alhamdulillah apa yang kita bicarakan tadi, kalau menurut saya dan apa yang telah disampaikan oleh Bu Nini sudah memenuhi harapannya bagus. Jadi apa yang kita lakukan tadi di coaching tadi sudah berusaha Bu Nini menemukan solusinya sendiri. Jadi dengan indikator itu kalau menurut saya sudah berhasil Pak Agus percakapan tadi. Apa masih ada yang perlu diperbaiki Pak atau ditingkatkan mungkin? Ya, dari kompetensi yang saya sampaikan di awal tadi, saya ingin menjadi seorang pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa saya masih perlu ditingkatkan lagi Pak Agus latihannya. Karena tadi saya mungkin ada pertanyaan yang kurang pas. Nah, tapi saya kira sudah bisa terselesaikan lah dari apa permasalahannya. Dan saya juga tidak terpancing untuk bisa memberikan solusi. Nah, jadi saya berusaha menjadi pendengar yang baik, Pak Agus. Jadi pendengar yang baik dan berusaha menggali solusi-solusi yang dimunculkan oleh coach saya, Bu Nini. Itu Pak Agus. Di awal Pak Fatoni skalanya kan 75 Pak ya. Setelah melakukan coaching kali ini berapa Pak skala yang Pak Fatoni sekarang bisa menilai? Apakah sudah bisa mencapai 90 atau 100? Bagaimana Pak Fatoni ini? Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi sepertinya ternyata saya sudah mengalami peningkatan yang lumayan Pak Agus. Jadi dengan tidak terpancingnya untuk memberikan solusi dan Bu Nini bisa mencari solusi sendiri dan harapannya supaya nanti Bu Nini bisa menyelesaikan dari kurun waktu 3 bulan yang direncanakan tadi. Nah, itu menurut saya sudah mencapai 95-an Pak Gus ini. Iya, luar biasa ya Pak Fatoni ini sudah bisa mencapai 95. Untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching itu tadi apa yang
Pak Fatoni lakukan ya, Pak? Ya, saya tadi berusaha untuk tidak terpancing Pak Gus, supaya Bu Nini itu mencari solusinya sendiri dari permasalahan siswanya di tingkatan kelas A, karena kebetulan beliaunya ini baru pegang kelas A. Kalau sebelumnya kelas B sudah bisa dikondisikan. Yang kelas A ini sulit mengkondisikan, terutama tiga anak yang mempunyai kebutuhan khusus, katakanlah begitu. Ada yang sangat aktif, ada yang autis, ada yang broken karena dia ikut neneknya, bukan orang tuanya. Jadi dari permasalahan itu mungkin nanti di pertemuan berikutnya Bu Nini bisa menyampaikan perkembangan anak tersebut. Apakah sudah mengalami perubahan yang signifikan dari solusi-solusi yang sudah ditemukan oleh Bu Nini itu tadi, Bu Nini sendiri. Yeah. Ya. Untuk selanjutnya, menurut Pak Fatoni bagaimana untuk bisa memperbaiki atau meningkatkannya lagi, Pak? Mungkin untuk bisa lebih sempurna kegiatan coaching yang Pak Fatoni lakukan. Ya, saya harus lebih melatih lagi untuk berikutnya, mungkin terutama bagaimana membuat suatu pertanyaan yang berbobot, Pak Agus. Karena pertanyaan berbobot itu kan muncul ketika apa yang telah diceritakan oleh coach saya. Nah, ini yang harus saya latih lagi, Pak Agus, yang harus kita tingkatkan. Terima kasih Pak Fatoni. Mungkin ini yang bisa kita laksanakan pada kesempatan atau pertemuan kali ini. Apa yang sudah Pak Fatoni lakukan dengan Bu Nini luar biasa, Pak, ya. Coaching yang dilakukan sangat luar biasa. Di Pak Fatoni sebagai coach juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bisa menggiring coach Bu Nini ini bisa menemukan jawaban apa yang menjadi kegelisahannya. Ya Pak Agus, terima kasih. Pak Agus sudah mendampingi saya dan sudah berusaha mengingatkan saya mengevaluasi supaya di pelatihan coaching ini saya bisa lebih meningkat lagi, Pak Agus. Terima kasih Pak Fatoni. Di akhir saya berikan umpan balik ya Pak Fatoni. Dengan kegiatan ini saya juga merasa senang dan gembira Pak dapat mendampingi Pak Fatoni dan Bu Nini dalam melaksanakan coaching, di mana bisa membantu ya untuk berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Banyak baik Pak Fatoni dalam melakukan coaching maupun Bu Nini saat di coaching juga bisa menemukan permasalahan atau bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dan semoga kita juga dapat termotivasi untuk terus belajar. Kita terus meningkatkan kemampuan diri agar semakin berkembang untuk kemampuan coaching yang kita miliki ya Pak Fatoni. Terima kasih Pak Gus. Pak Fatoni, selamat sore, kita akhiri pertemuan pada kali ini dan semangat belajar dan selamat terus untuk bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatoni. Bagaimana kabarnya Bu Nini? Alhamdulillah baik Pak. Iya Bu Nini, sesuai dengan rencana yang kita bicarakan sebelumnya, Bu Nini hari ini akan melakukan coaching ya Bu Nini? Iya Pak, beres. Bu Nini, sebelum panjenengan melakukan coaching, kita berdiskusi sebentar ya Bu Nini. Oke, siap Pak. Bu Nini, terkait dengan persiapan coaching Bu Nini, apa yang sudah panjenengan siapkan Bu Nini untuk persiapan coaching hari ini? Yang pertama ya jelas mental ya Pak, karena masih belajaran, jadi ya masih menguatkan diri itu Pak. Oke. Ya, kemudian ini Bu Nini, saya ingin
mengetahui perkembangan kompetensi coaching yang ingin panjenengan kembangkan, Bu Nini. Oke, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin di mendengarkan aktif, Pak, sama memberikan pertanyaan berbobot. Kalau mendengarkan aktif itu saya masih masih sering terpancing itu loh, Pak, memberikan solusi. Jadi saya itu berusaha untuk ngempet ngoten biar bisa coachingnya bisa mencari jawabannya sendiri gitu. Berarti ada dua hal ini, Bu Nini, ya. Oke. Bagaimana Bu Nini bisa mendengarkan aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Bu Nini, ya. Oke. Dari apa yang sudah atau dari kompetensi yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira dalam hitungan skala itu Bu Nini posisi skornya berapa, Bu Nini? Karena saya masih masih belajar ya, Pak, ya. Saya rasa saya masih punya 6,5 gitu, Pak. Skor saya itu. Saya masih perlu lagi meningkatkan coaching ini, Pak. Iya, oke. Maksudnya 65 begitu ini ya? Oke, 65. Saya minta dukungan, support juga dari Pak Fatoni nanti umpan baliknya supaya bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Dari kompetensi ataupun harapan tadi, Bu Nini masih mungkin tadi masih menilai posisinya di 65. Nanti mungkin harapan Bu Nini tentunya kan akan meningkat, Bu Nini, ya, dari latihan coaching ini. Kira-kira indikator ketercapaian dari apa yang panjenengan harapkan atau dari kegiatan coaching ini apa, Bu Nini? Indikator ketercapaiannya nanti? Tentunya yang pertama itu, Pak, saya lebih percaya diri lagi, Pak, supaya yang saya coaching itu juga punya rasa percaya diri juga, bisa memberikan bisa menggiring teman coach saya itu bisa menemukan jawabannya sendiri itu, Pak. Gitu, Pak. Oke, Bu Nini, luar biasa apa yang diharapkan. Semoga di kegiatan coaching nanti berhasil, Bu Nini, ya. Baik, Bu Nini, saya kira Bu Nini bisa melakukan coaching. Semoga Bu Nini berhasil sesuai dengan harapan Bu Nini. Ya, oke, silakan Bu Nini untuk bisa melakukan coaching. Oke, terima kasih Pak Fatoni. Nanti ketemu lagi nanti ya. Oke, sampai ketemu lagi Bu Nini. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Nini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, nggih. Nggih, Pak. Terima kasih. Seperti yang kita janjian kemarin nggih, Pak. Jenengan telepon saya, menghubungi saya kalau jenengan hari ini ingin berjumpa gitu, tapi mohon maaf karena hanya bisa lewat daring, jadi enggak apa-apa ya, Pak, ya? Iya, Bu. Nggih, Pak. Terima kasih bisa berikan waktu untuk saya, Bu. Oke, Pak, terima kasih. Nggih, ini Pak, kemarin tuh jenengan ada permasalahan nggih. Permasalahannya napa nggih? Mungkin bisa disampaikan, diceritakan apa? Ya, permasalahan yang saya hadapi itu ada beberapa siswa kelas 6 Bu, yang sering berkelahi di sekolah. Di siswa ini, terutama siswa laki-laki ini sering berkelahi dengan teman-temannya yang satu kelas dan sering juga berkelahi dengan adik-adik kelasnya, Bu. Karena kelas 6 ini kan merasa lebih besar sebagai kakak kelas yang berada di SD, Bu. Oh, kelas 6, nggih. Yang saya tangkap Iya. beberapa siswa kelas 6 sering berkelahi, ngaten nggih, Pak? Iya. Penyebabnya apa nggih? Penyebabnya tadi? Penyebabnya biasanya sepele, Bu. Kadang di kelas anak laki-laki itu
sering ganggu, yang tidak tahu kan ganggu temannya. Ini yang rata-rata yang diganggu ini teman perempuan. Nah, kalau dibalas ya biasanya, nah ini malah menjadi Bu ini malah jadi berkelahi. Ini kalau waktu istirahat kelas 6 ini ya yang tidak tahu biasanya kalau bermain itu kan di halaman sekolah itu kan mau dipakai sendiri. Jadi kalau adik kelasnya kelas 5, kelas 4 sampai kelas 1 ikut bermain, kalau biasanya kesenggol sedikit sudah marah, maunya kan berkelahi dengan adik kelas ya. Ya ini yang adik kelas juga seperti itu, walaupun dia kecil, kalau diganggu kakak kelasnya yuk tetap berani. Sehingga ini sering terjadi perkelahian di sekolah saya tuh, yaitu baik yang besar maupun yang kecil nih tidak mau mengalah. Oke, Pak. Tadi berarti situasinya itu sering atau beberapa kali atau sering atau setiap hari begitu kan? Ya kalau tidak kita awasi ya hampir setiap hari ada Bu ini. Berkelahi kan ya, maksudnya tidak berkelahi yang sampai sampai berat atau ya sampai ada yang luka ya enggak Bu. Yang jelasnya kan berkelahi ya mungkin saling dorong-dorongan. Biasanya seperti itu. Oke, Pak. Berkelahi itu berarti jadi apa upaya Pak sementara ini untuk saat ini upayanya Pak Agus itu apa untuk supaya mengurangi berkelahi atau bagaimana upayanya Pak mengendalikan kondisi seperti itu? Upaya yang sudah saya lakukan Bu, yang pertama memberikan ke teman-teman kepada guru, yaitu selalu mengingatkan kepada anak-anak ya, di kelasnya bahwa berkelahi itu tidak baik, mengganggu temannya, dan akibatnya juga kalau nanti ada yang terluka itu juga nanti orang tua juga susah, karena nanti orang tua juga ikut tanggung jawab kalau ada teman kita yang berkelahi di sekolah nanti ada yang terluka. Itu juga dengan teman-teman di sekolah Bu, ini waktu istirahat tuh guru piket ini harus mengawasi guru piket dan penjaga sekolah, karena di sekolah kan ada 9 orang Bu, guru kelasnya ada 6, ada guru olahraga, ada guru agama dan penjaga. Jadi ini saling membantu bergantian. Kalau waktu istirahat harus di luar sekolah, maksudnya di halaman mengawasi. Kalau anak-anak tidak diawasi, pasti ada yang berkelahi. Ini yang sudah kita lakukan, dan juga dari setiap ada pertemuan dengan wali murid, ini juga kita sampaikan untuk memberikan orang tua ini membantu memberikan pengarahan atau kepada anak-anaknya agar jangan suka berkelahi di sekolah. Ini yang sudah kita lakukan. Begitu nih Pak. Berarti upaya-upaya dari sekolah itu bekerja sama nggih Pak? Ya. Sudah adanya kolaborasi berarti nggih Pak? Ya Bu, kita kerjasama Bu. Oke. Berarti dari kerjasama tersebut bagaimana Pak tanggapan dari rekan sejawat, dari guru-guru ataupun dari wali muridnya Pak? Berarti wali murid ini sudah mengetahui juga gitu Pak? Wali murid sudah mengetahui Bu, kalau anaknya berkelahi di sekolah. Karena kalau anak ini berkelahi di sekolah, kalau ada yang nangis, pasti kan kalau yang kecil nangis Bu ini ya, pasti sampai rumah kan lapor dengan orang tua di sekolah di rumah. Nah, kalau sudah lapor biasanya hari berikutnya orang tua ke sekolah Bu ini ya marah-marah. Ini kan seperti itu, marah-marah kenapa kok anaknya kemarin berkelahi. Ada yang tangannya merah dicubit, ada yang diminta kalau enggak biasanya kan anak-anak itu kan yang besar ini kan jajannya kan sering habis Bu. Ini kan minta ke adik kelasnya. Kalau nggak diberikan biasanya ya dicubit atau didorong. Nah, ini kan juga
Nanti sampai rumah kan anaknya kan lapor ke orang tua. Ini untuk orang tua banyak yang sudah tahu. Untuk Bapak Ibu guru juga sama, Bu. Ini karena nanti kalau anak-anak ini berkelahi kelas 6 dan kelas 4 kan otomatis guru kelas 4 juga tahu bahwa muridnya berkelahi dengan kelas 6. Nah, ini kan sama-sama kita mengawasi, Bu. Jadi semua guru kita saling mengawasi dan saling memberikan pengarahan kepada murid-murid bahwa berkelahi itu tidak baik. Dan begitu juga di sekolah, baik kepala sekolah ini juga saat rapat, Bu, ya, rapat guru ini juga disampaikan untuk saling membantu kita mengawasi anak-anak agar tidak ada lagi perkelahian di sekolah, karena ini sangat citra sekolah ini sangat buruk nanti kalau sampai orang tua memberikan statement bahwa sekolah kita ini adalah sarangnya anak-anak yang suka berkelahi ini. Oke, Pak. Berarti ini di sekolahnya Bapak itu berarti semacam pembulian, Pak? Ya, pembulian ini. Ya. Oke. Mungkin dari solusi yang Pak Agus tadi sampaikan, kemudian apa gagasan panjenengan untuk sudah terlaksana, nggih? Kemudian ya. Apakah sudah terlaksana dengan baik atau apakah ada hambatan atau bagaimana di situ? Untuk kegiatan yang kita laksanakan ya untuk menghindari kegiatan perkelahian di sekolah ini biar tidak lagi ada. Jadi harapan kami satu sekolah ini sekolah kita ini bebas perkelahian. Jadi yang pertama tadi adalah kepada siswa kita selalu memberikan pemahaman, Bu, ini pada siswa tentang bahaya berkelahi sampai-sampai nanti kalau ada yang terluka nanti orang tua yang bertanggung jawab. Kita juga dengan kepala sekolah kita kemarin mendatangkan narasumber, Bu, mendatangkan pihak kepolisian ya, dengan harapan bahwa ini kan salah satu bentuk bullying di sekolah. Dari Pak Kepolisian ini kebanyakan kemarin ini memberikan istilahnya medeni, Bu, ya, memberikan contoh-contoh bahwa kalau sampai berkelahi nanti anak-anak ini bisa masuk penjara seperti itu. Jadi istilahnya ditakut-takuti seperti itu dengan harapan anak-anak ini tidak lagi berkelahi. Jadi di sekolah mereka juga akan dengan sesama murid dan sesama temannya atau adik kelas ini tidak lagi berkelahi di sekolah. Begitu juga dengan orang tua, ini kita dari pihak sekolah melalui rapat dengan orang tua, rapat dengan komite sekolah selalu memberikan bahaya tentang perkelahian ini. Nanti yang repot juga orang tua kalau nanti ada apa-apa di sekolah, anak-anaknya yang di sekolah kalau terlibat perkelahian. Jadi kita baik di sekolah, guru, kepala sekolah maupun penjaga, kita saling mengawasi anak-anak ini. Begitu juga orang tua yang ada di rumah juga membantu memberikan pengarahan dan juga ikut mengawasi anak-anaknya yang ada di rumah. Nah, ini karena sekolah kita juga dekat dengan masyarakat, di tengah-tengah. Jadi kalau istirahat kan rata-rata anak-anak sudah berada di lingkungan masyarakat, di rumah-rumah. Ini karena mereka kalau beli jajan itu kan di masyarakat. Ini juga ikut membantu. Nah, biasanya kan juga terjadi di luar, Bu, ini waktu sekolah, tapi karena sekolah kita belum dipagar muter sehingga anak-anak masih bisa keluar ke sekolah, sehingga juga pernah terjadi perkelahian di masyarakat. Ini juga masyarakat sekitar sekolah kita datangi untuk membantu kalau ada anak-anak yang berkelahi untuk melerai dan memberikan
aran atau memberikan teguran kepada anak-anak kita, atau langsung memberitahu ke sekolah bahwa ada anak yang berkelahi di luar sekolah, seperti itu, Bu. Oh, ngoten nggih, Pak. Ya. Nggih, berarti sudah terlalu ekstrim nggih, Pak, sampai berkelahi di tengah masyarakat gitu. Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Iya, Bu, iya. Nggih, dari solusi-solusi tadi yang Bapak sampaikan, saya tadi menangkap ada 3 solusi nggih, pemahaman kepada siswa, kemudian mensosialisasikan sosialisasi dari pihak kepolisian tentang bahaya pembullying nggih, bahaya membuli, kemudian komunikasi dengan orang tua dan komite. Itu apakah sudah berjalan atau bagaimana, Pak? Sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Ini sudah kita laksanakan, Bu, sudah berjalan. Cuma ini sebelum liburan kemarin sudah kita laksanakan. Kita datangkan juga pihak kepolisian. Nah, ini hasilnya semoga ini besok setelah masuk ini tidak terjadi, Bu. Ini harapan kami semua pihak sekolah, tidak ada lagi perkelahian yang ada di sekolah ini. Nggih, tentunya nggih. Dengan harapan niku wau nggih ndak ada itu tadi kejadiannya lagi. Ini seandainya kejadiannya itu akan ada lagi, terulang lagi, itu bagaimana memberikan solusinya lagi, Pak, mengatasinya lagi. Apakah dengan benar-benar yakin itu kalau setelah dengan memberikan pemahaman ke siswa, kemudian sosialisasi dari kepolisian dan komunikasi, apa benar-benar memberikan efek jerah kepada siswanya atau bagaimana? Kalau biasanya kejadian seperti ini kalau untuk anak-anak ini ya sama aja, Bu. Jadi anak-anak itu kalau kita kasih tahu ya nurut, diam. Nah, tapi kalau sudah dia berbaur lagi dengan temannya, ya lupa lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Yang jelas kita akan karena ini masih anak usia sekolah, anak kecil, Bu, ya, tetap kita berikan pengawasan. Jaminan setelah kita berikan kita datangkan dari kepolisian, kita minta bantuan orang tua atau masyarakat dan wali murid, tentunya ini belum tentu 100% bisa menghilangkan sifat perkelahian anak ini yang ada di sekolah. Tapi harapan kami ini kan bisa mengurangi. Nanti dengan mengurangi sedikit-sedikit ini nantinya setelah berjalan waktu kan ini tidak ada lagi anak yang berkelahi. Tapi ini semua kan perlu proses, ya. Beda dengan anak yang SMA atau yang lebih besar, mungkin rasa takutnya lebih tinggi. Tapi kalau anak usia SD, apalagi ibu kan juga di TK, semakin kecil kan rasa takutnya kan sedikit, Bu. Jadi setelah diberitahu ya iya nurut, tapi besok lupa lagi. Nah, ini kita pihak sekolah, baik guru, kepala sekolah ya tetap selalu untuk mengingatkan kepada anak-anak untuk dan selalu memberikan pengawasan agar tidak terjadi perkelahian lagi. Ini yang penting kan kemarin di rapat sekolah itu yang kita pentingkan besok ini pengawasan yang paling utama, Bu. Jadi kita awasi betul di celah-celah anak-anak ini waktu istirahat hingga tidak lagi ada perkelahian, Bu, ya. Oke, baik, Pak. Istilah orang Jawa apa? Kaduk kurang gugot. Iya, Bu, ya. Oke. Nah, dari penjelasan Pak Edi tadi, solusi yang diberikan yaitu memberikan pengawasan, kemudian sering-sering mengingatkan karena ya masih anak nih wau nggih, kaduk kurang gugot perlu harus sering diulang-ulang nggih. Nah, apakah ini merupakan solusi yang tepat ya, Pak, buat mengatasi permasalahan ini? Ya. Sampai saat ini itu solusi yang terbaik dari beberapa solusi, Bu, dari kami di pihak sekolah. Jadi kita tidak bosan-bosan untuk selalu memberikan pengarahan kepada anak
baik di kelas, baik di kegiatan-kegiatan sekolah, dan kita juga akan memberikan beberapa kegiatan ya, yang membutuhkan kerjasama, bahwa kerjasama itu sangat penting. Jadi anak-anak aktif di kegiatan sekolah, kan mulai dari pramuka yang butuh kegiatan tim itu, juga di kegiatan-kegiatan yang lain, ada kegiatan di hadrah, ada drum band, ada yang tari untuk perempuan, itu kan semuanya kegiatan yang membutuhkan tim, Bu ya. Ada kegiatan tim. Nah, ini semua kan butuh kerjasama. Dengan harapan anak-anak ini setelah pentingnya kerjasama, maka akan sadar dengan sendirinya bahwa berkelahi dengan sesama teman atau dengan adik kelas ini nanti merugikan diri sendiri. Ini harapannya seperti itu. Luar biasa, politisasi menunjukkan kesadaran diri, nggih Pak? Iya, Bu. Nggih. Kira-kira kapan ya Pak hasilnya bisa terlihat ini? Jenengan bisa memastikan berapa bulan atau berapa waktu yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini? Untuk kegiatan seperti ini, Bu, dari pihak sekolah ya, kita evaluasi biasanya di akhir semester, Bu. Jadi 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan kegiatan ini kita laksanakan, terus tadi program-program juga kita laksanakan. Biasanya di akhir ini kita evaluasi, Bu, sama-sama apakah perkelahian ini, tentang bullying perkelahian yang ada di sekolah ini, apakah sudah menurun atau masih tetap. Ini biasanya kita evaluasi. Itu juga ada evaluasi setiap di akhir bulan, Bu, ini saat rapat guru. Biasanya setiap rapat guru itu setiap guru kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti laporan, Pak, Bu, ini ada perkelahian kemarin di sekolah, di kelas seperti itu. Nah, dengan harapan besok ini tidak ada lagi, Bu ya, yang laporan terjadi perkelahian yang ada di kelasnya masing-masing. Nah, di akhir setelah 6 bulan itu kita sudah bebas perkelahian dengan pengawasan yang rencana yang akan kita laksanakan besok ini. Baik, nggih, bagus. Berarti targetnya 6 bulan, nggih? 6 bulan. 6 bulan, tapi dengan di akhir 1 bulan, di akhir bulan selalu dievaluasi lagi, Iya, kita evaluasi. Nggih, luar biasa sekali, sangat apa ya Pak, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan solusi ini merupakan solusi yang tepat ya Pak buat permasalahan panjenengan. Harapannya seperti itu. Jadi ini solusi yang terbaik dari yang solusi-solusi yang lain, Bu ya. Oke Pak, apakah ada lagi yang bisa disampaikan Pak? Mungkin apa gitu, masih ada ganjalan-ganjalan atau sudah cukup? Karena mengingat waktu ini sudah semakin sore. Ya. Harapannya sekolah saya tidak ada lagi perkelahian. Semoga ini menjadi bisa terlaksana besok ini, sekolah bebas dari perkelahian anak. Ini harapan ini semoga bisa terwujud. Ini harapan kami semua itu. Oke, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan permasalahan dan solusi dari Pak Agus, sekolahnya Pak Agus itu bebas dari pembulian. Oke. Iya, Bu. Oke, saya rasa cukup ya Pak. Ya Bu, sudah cukup. Semoga lain hari bisa lagi Bu ya. Kita untuk mungkin kalau perlu lagi untuk bantuan Ibu, kita bisa minta waktu Ibu untuk membantu permasalahan saya. Oke, siap Pak. Oke, satu lagi Pak, ini ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Pak Agus tadi setelah kita berbincang-bincang ini tadi? Yang pertama, saya sedikit belum Bu ini ya. Tadi ini permasalahan ini kan selalu mengganggu dalam hari-hari saya. Kenapa kok sekolah saya kok
sering ada perkelahian seperti itu. Kadang ini kan kita sampaikan di sekolah, kita sampaikan dengan wali murid, kadang ya solusinya kok bingung, Bu. Mereka kan juga bingung. Mungkin dengan saya berbicara dengan Ibu ini bisa sedikit memberikan harapan besar lagi kepada saya bahwa kedepannya saya bisa melaksanakan program-program yang direncanakan sekolah ini, sehingga tidak ada lagi perkelahian yang ada di sekolah. Jadi beban yang mengganjal di hati ini sudah belum, Bu, ini terasa hilang ini, Bu, ya. Setelah saya berbicara dengan Ibu di sini. Oke, tapi secara tidak sadar tadi Pak Agus Ya. sendiri ya, tadi yang memberikan solusi-solusi sendiri, luar biasa sekali Pak Ya. Agus. Oke. Oke. Kalau begitu kita akhiri ya Pak. Iya, Ibu. Dan Ya. dalam 6 bulan ke depan targetnya sudah terpenuhi, permasalahannya sudah terselesaikan, dan sekolahnya menjadi sekolah yang ramah anak, bebas dari bullying. Oke. Kalau begitu sampai ketemu di lain kesempatan. Kalau ada apa-apa nanti jenengan bisa menghubungi saya kembali ya Pak. Saya Ya, akhiri. Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Nini yang sudah melakukan coaching. Iya nih Pak, grogi. Saya juga grogi Pak. Permasalahannya Pak Agus itu juga agak berat itu. Ekstrim sekali ya. Iya Bu Nini, saya tadi sudah mengamati dan mengobservasi apa yang sudah panjenengan lakukan Bu Nini di kegiatan coaching tadi. Bu Nini, apa yang jenengan rasakan Bu Nini, apa yang sudah berjalan selama coaching tadi? Kira-kira ada percakapan yang sudah sesuai dengan kompetensi yang jenengan persiapkan Bu Nini? Oke Pak, saya rasa tadi ya sudah ada peningkatan lah daripada sebelum-sebelumnya, karena saya juga masih tahap belajar, jadi saya perlu lagi meningkatkan kemampuan saya untuk lebih sering-sering lagi belajar mengcoaching kita. Dan untuk untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau mendengarkan dengan aktif tadi ya sudah lumayan lah Pak, ada peningkatan gitu. Oke Bu Nini, dari apa yang sudah jenengan lakukan tadi, terutama dari target yang ingin jenengan tingkatkan ya, kira-kira apa Bu Nini dari kompetensi yang ingin jenengan tingkatkan tadi, dari sisi apa yang ingin jenengan lebih tingkatkan lagi? Yang pertama itu memberikan pertanyaan berbobot itu Pak. Saya itu pengennya masih ada ingin terpancing memberikan solusi itu loh Pak. Jadi saya masih berusaha ini mengerem supaya tidak memberikan jawaban itu terpancing memberikan solusi gitu Pak. Itu yang masih menjadi PR yang besar buat saya itu Pak. Oke, Bu Nini, sudah luar biasa ya. Menurut Bu Nini, dalam skala 10 sampai 100 dari apa yang sudah jenengan lakukan, kalau tadi jenengan menilai kemampuan jenengan itu masih di antara 65. Nah, sampai saat ini setelah panjenengan praktek coaching, kira-kira jenengan sudah bisa menilai sekitar berapa ini Bu Nini? Berapa ya Pak? Mungkin 82 itu aja Pak. masih takut Pak. Ya, berarti Bu Nini berharap masih perlu latihan lagi nih ya. Perlu belajar lagi Pak. Tapi kalau menurut saya sudah bagus Bu Nini, sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan bagaimana alur tirta, juga sudah panjenengan lakukan, luar biasa Bu Nini. Jenengan sudah benar-benar hadir penuh, bagaimana mendengarkan aktif, mencoba memberikan pertanyaan berbobot, ya sudah sangat bagus Bu Nini. Bu Nini, di pertemuan coaching berikutnya, kira-kira nanti yang benar-benar harus panjenengan siapkan supaya meningkat lagi, itu di poin apa Bu Nini kira-kira nanti?
Kalau saya itu lebih ke mendengarkan aktif, Pak. Dengan mendengarkan aktif kita kan nanti bisa menggarisbawahi, memberikan kata-kata kunci, mengambil kata kunci dari yang coach disampaikan, itu yang masih perlu saya tingkatkan kembali. Oke, luar biasa Bu Nini. Semoga nanti kemampuan coachingnya akan selalu meningkat terus dan tentunya nanti bisa benar-benar memberikan jalan untuk coach bisa menemukan solusi yang tepat gitu ya. Yeah. Oke, terima kasih Bu Nini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Cukup Bu Nini. Saya juga terima kasih sekali loh Pak, karena apa ya, saling memberikan apa ya, refleksi, ini sebagai refleksi saya untuk memberikan peningkatan pengembangan diri saya juga, meningkatkan kompetensi saya juga, mengupgrade juga, karena masih harus banyak belajar Pak. Mohon dukungannya Pak. Oke, saya cukup. Pak Agus, terima kasih Bu Nini. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.